dunia. Selanjutnya, para tersangka mengambil barang milik korban, di mana pada saat itu korban berboncengan dengan rekan-rekannya ataupun teman waridanya. Setelah diberhentikan, langsung dipukul. Korban sempat berupaya melarikan diri namun terjatuh. Akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya, tim TKP 308 Polres Lampung melakukan penyelidikan terhadap kejahatan yang terjadi, dan tanggal 10 2 kali 24 jam tim TKP berhasil mengungkap dan menangkap sebagian dari pelaku, di mana pada saat kejadian ada 6 pelaku dan berhasil diamankan 3 dari antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Indonesia, mengucapkan dan mengapresiasi Polresta Bandar Lampung serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolresta Bandar Lampung, khususnya kepada teman-teman tim gabungan TKP 308 Polresta Bandar Lampung dan unit Reskrim Polsek Sukaramai, dikarenakan telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama, mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu terjadi pada tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 4.30 waktu Indonesia Barat, atau pada jam 4.30 pagi, di mana korban saat itu yang bernama Didi Ferdian, warga Jalan Untung Suropati, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Memang saat itu telah ditemukan telah meninggal dunia di depan sebuah SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Indonesia mengucapkan sekali lagi kepada teman-teman kepolisian Polresta Bandar Lampung dan teman-teman kepolisian atau Reskrim Polsek Sukaramai yang telah bekerja siang dan malam untuk mengungkap kasus ini agar terang benderang. Memang kalau kita lihat dari motif pelaku ini, ya, tersangka diperkirakan berjumlah 6 orang yang saat itu duduk di lampu merah di Kelurahan Campang Raya, Jalan Soekarno-Hatta, dalam keadaan mabuk. Jadi saat itu korban Didi Ferdiana melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu diikuti dan dipepet oleh para pelaku ini, kemudian dipukul dengan menggunakan kursi kayu dan menggunakan batu, sehingga korban mengakibatkan meninggal dunia. Saya sendiri telah berkomunikasi dengan teman-teman di Polsek Sukaramai, kemudian juga saya berkomunikasi dengan melalui WA dengan Bapak Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung
alhamdulillah 3 pelaku telah ditangkap dan telah diperiksa apa yang telah dilakukannya. Kemudian masih ada 3 pelaku lagi yang sudah menjadi DPO. Mudah-mudahan kami berharap kepada teman-teman Polresta Bandar Lampung agar bisa segera menangkap dan menahan pelaku tersebut. Memang beberapa waktu yang lalu dari pihak Polresta telah memberitahu kepada teman-teman media bahwa penanganan dari perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 6 pelaku ini akan dijerat dengan pasal 365 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian subsidiar pasal 170 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi harapan kami Badan Advokasi Indonesia kepada pihak kepolisian agar mengungkap perkara ini secara tuntas, dan kami dari Badan Advokasi Indonesia akan terus mengawasi dan memantau perkara ini sampai ke pengadilan, bahkan sampai majelis hakim memutuskan atau memvonis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan agar mendapat sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, sehingga ada efek jera terhadap pelaku ini. Teman-teman dari kepolisian, kami sangat berterima kasih dan memahami bahwa teman-teman khususnya dari tim gabungan TK 308 Polresta Bandar Lampung yang telah bekerja siang dan malam untuk mengungkap kasus ini, sehingga dari pihak masyarakat ke depannya merasa aman. Dan himbauan kami, ya, khususnya kami menghimbau kepada masyarakat yang melintas Jalan Bakauheni menuju Raja Basah atau seputaran Bandar Lampung yang melakukan perjalanan malam, khususnya di atas jam 1 malam sampai pagi, agar berhati-hati, agar terhindar dari orang-orang yang berniat jahat terhadap kita. Dikarenakan memang perjalanan atau jalan dari Bakauheni menuju Raja Basah sangat sepi. Jadi kami juga berharap kepada pihak kepolisian, khususnya teman-teman dari kepolisian yang melakukan patroli malam, agar lebih diperketat atau dilakukan secara rutin agar masyarakat kita khususnya di Bandar Lampung bisa melakukan perjalanan dengan aman sampai tujuan. Sekali lagi kami dari Badan Advokasi Indonesia mengucapkan terima kasih
dan apresiasi kepada teman-teman kepolisian yang telah bekerja dengan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.